diingat. Oke, meet kita udah berlangsung ternyata sekitar 15 menit ya. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa, mumpung belum mulai ya. Sebentar. Saya salah ngambil ini deh. Salah ngambil aset. Nah, ini nih. Oke, mohon maaf. Makasih banyak Mas Faris ya. Oke. Jadi saya pengen sebagai klien, tolong dong bikinin saya desain hero sectionnya ada dulu, karena saya pengen lihat hasil desainnya gimana. Jadi tolong buatkan bagian hero section. eh saya pengen desainnya itu mood boardingnya seperti ini, dua ini ya. Dan ini briefnya, dan ini briefnya. Wah ini kok mirip banget lagi ya, padahal ownernya berbeda. Sebentar, sebentar. Ngaco nih. Kok bisa mirip kayak gini? Eh, oke, sebentar, sebentar. Bisa kayak gitu. Hmm, sebentar nih kok kayak lagi lagi gangguan. Enggak lah. Oke. Hmm, sebentar, sebentar. Ini kayaknya bentar. Saya minta waktu sebentar aja. Hmm, jangan terlalu sulit asetnya. Ah, ini boleh. Oke. Ini ya, saya ganti ya. Kok bisa mirip banget kayak gitu ya? Itu bahaya tuh kalau ketahuan. Oke. Nah, ini tugasnya, ini mood boardingnya, ini briefnya. Teman-teman yang kemarin udah belajar brief dengan saya, pasti langsung nge. Tapi hari ini ada agak sedikit berbeda karena briefnya agak sedikit kompleks dan lebih 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 mengarahkan lagi. Dan brief seperti ini tuh brief yang sangat enak sebenarnya. Sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat eh, disukai lah gitu ya. Sangat-sangat disukai. Kalau saya tuh suka brief yang lengkap. Jadi tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Nah, ini salah satunya. Ada sedikit eh, konfirmasi dulu saya. Yang di bagian headline sama sub headline, ini headline-nya wajib, tapi sub headline-nya nggak wajib harus banyak seperti ini ya. Teman-teman bisa kurangi atau ya biarkan seperti ini boleh. Yang penting headline-nya tetap sama. Headline and subline. Nah ini ya. Sub headline. Nah ini ya. Silahkan dilihat. Ini mood boarding-nya. Saya pengen, oke, bentar. Terus eh reference based on mood board. Eh, based on. Nah, ini ya mood boarding-nya. Jadi referensinya berdasarkan mood boarding ini. Saya hanya perlu bagian hero aja. Dan ini bagian hero. Silakan teman-teman desain eh, berdasarkan brief ini. Ya, oke. Ada pertanyaan?
Mood boardingnya ada dua maksudnya, Mas. Iya, izin nyimak baru gak. Oke, Mas Rusli. Gak diri. Oke. Mas maaf, saya baru sampai materi auto layout. Apa boleh? Oh boleh, boleh Mas Nur Widodo, boleh. Yes, betul Mas Bona. Mantap. Makasih banyak atas jawabannya Mas Bona. Siapapun boleh ikut. Siapapun boleh ikut. Silakan. Ini linknya saya share. Copy link. Oke. Silakan teman-teman akses ya. Kang Basir. Nah itu. Silakan diakses, copy aja, paste ke kanvas atau file teman-teman ya. Silakan. Tadi Mas Adin ada yang mau ditanyain, Mas Adin? Mas Adin ya? Ya, mood boardingnya itu ada dua itu ya Ya, maksudnya. dua. Oke. Berarti bisa Nah, pilih salah satu ya. bukan pilih, tapi di mix. Nggak di mix juga, tapi coba kan kalau pilih salah satu nanti jatuhnya kayak mirip dengan satu hal, satu satu mood boarding aja. Saya pengen coba di mixkan. Tapi stylenya ngikutin, pokoknya briefnya ngikutin dari brief yang saya eh, sediakan, Mas. Gitu. Hmm, Nah, gitu. Agak sedikit menantang sekarang. Intinya sih desainnya minimalis. Desainnya minimalis. oke oke. Oke ya. Buat minimalis, tidak terlalu rame, minimalis. Dan tadi saya coba cari-cari yang cocok, tapi hanya mendekati yang ini aja. Saya pengen di antara dua ini. Pokoknya coba dimixkan. Di copy, dipaste di kanvas teman-teman ya. Mas Adin bisa dipahami, Mas? Bisa bisa. Oke, saya beri waktu 30 menit. Saya akan stop di 21.35. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Oke, teman-teman, yang baru bergabung, sebentar, sebentar. Ini nggak perlu diedit ya, teman-teman di copy aja, Mbak Elis. Di kayaknya ini orang Sunda ya, sama. Saya juga orang Sunda. Teh Elis ini tinggal di copy aja, habis itu dipaste di kanvas Teh Elis sendiri gitu ya. Atau kalau mau gampang di sini, klik aja, habis itu duplicate. Nah, Maaf Mas, itu saya Mas, akunnya pakai punya istri saya lupa saya Mas ganti. Adi suka ngeprank saya dari kemarin. Sorry sorry. Oke, aman. Oke, lanjut gas. Masalahnya ini PC-nya dipakai berdua, laptopnya nganggur jadi saya kemarin login login pakai emailnya istri. Sorry Mas Oke, sorry. siap Kang, aman. Gas ke. Eh, ini nggak usah diedit Mas ya, di copy aja. Ya, boleh di copy, boleh diduplikat kayak gini ya, diduplikat gitu, boleh. Oke Bebas, bebas. Ini oke nggak siap nggak siap. saya izinkan untuk edit ya. Oke siap. Sorry Oke, sorry. gas. Makasih makasih Mas. Aman. Oke, Mas, permisi Mas, mau tanya Mas. silakan Mas Rio. Eh, Figma ini harus diinstal di eh, PC, laptop atau dia harus streaming gitu Mas? Oke, jadi Figma itu cloud based dan application. Jadi memang bisa diinstal atau diakses aja via Chrome. Ada dua pilihan, boleh mana yang mana aja boleh. Tapi kalau Mas siapa namanya? Mas Rio ya, Mas Rio tanya ke saya, yang bagus yang mana? Sesuaikan aja dengan laptopnya. Kalau memang laptopnya RAM-nya kecil, saya sarankan jangan buka Chrome, Chrome tutup semua, buka aja apa namanya? Buka aja Figma, diinstal di komputer, dibuka aja Figma aja. Yang dibuka Figma aja gitu. Karena Figma aja udah mencukupi. Kalau mau cari aset gambar ada plugin, lain-lain ada plugin. Jadi kalau RAM-nya 4 GB, saya sarankan install aja. Lalu kalau mau buka Figma, buka aja Figma, jangan buka yang lain biar lancar Figmanya. Tapi kalau RAM-nya besar, bebas mau di aplikasi, mau di Chrome bebas. Bisa dipahami, Mas Rio? Siap. Oke, makasih banyak.
Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu, nggak mau ngerjain, boleh juga. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol, Mas siapa nih? Ada siapa aja ya? Tadi saya lihat. Hari ini banyak banget membernya. Alhamdulillah ya. Banyak teman-teman belajar nih. Ini yang saya mau. Oke, tadi ada Mas. Oke, Mas Vidi ya. Mas Vidi mungkin kita sambil jalan sambil intro Mas Vidi karena kan eh, baru ya. Mas Vidi, nama mungkin perkenalan, nama asal gitu. Dari mana, terus domisili Ya, halo Mas. Saya dari Solo. Solo. Oke. Kesibukan? Saya masih pelajar. Wah, keren. SMA, Ya, betul. Tapi masih ngambil jurusan komputer SMK, SMK, jurusannya apa? Teknik komputer, RPL. rangkaian perangkat lunak. Ya, Keren, keren. Oke, nice. Makasih banyak udah intro. Udah pernah coba Figma? baru pertama kali Mas. Ini baru pertama kali. Ya, Nice, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, berarti belum pernah coba sama sekali ya? Oke, Figma juga belum tahu ya. UI UX juga baru mendalami ini ya. betul Mas. Oke, nice, nggak apa-apa. Mas Vidi, kalau mau install dulu Figma-nya, silahkan. Coba-coba mengenal fitur-fiturnya juga silahkan. Makasih banyak udah hadir ya. Oke, Nanti hari Jumat kita ketemu lagi. Saya jelasin alur belajarnya seperti apa. siap Mas. Oke, makasih banyak Mas Vidi. Terus Mas, siapa tadi Mas? Mas Rio, halo Mas. Nama, asal, kesibukan, dan pengalaman dengan Figma atau UI UX. Silakan. Halo Mas, Siap. ya nama Rio dari Malang Mas. Keren, keren. Kesibukan lagi belajar aja sekarang Mas. Oke, mantap, mantap. Figma UI UX ini baru pertama kali Mas. Dengan desain grafis sudah pernah sebelumnya? Eh, Photoshop biasanya Mas, Ah, SketchUp. nggak beda jauh. SketchUp. Oh, berarti teknik sipil, Ya arsitektur. Mas, arsitektur Mas. Oh ya, saudaraan. Saya teknik sipil sih. Siap. Arsitektur tuh kayak UI UX. Kalau teknik sipil tuh kayak developer. Oh iya Mas. Kurang-kurang lebih seperti itu. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, lanjut Mas. Kalau misalkan mau coba-coba, mau pelajari materinya juga diperbolehkan bebas. Nanti Siap. ya Saya Mas. baru gabung kemarin Mas. Oke, nice. Oke. Eh, siapa tadi? Mas Mbak Niken udah ya? Udah kemarin udah intro ya? Jangan dua kali gitu kasihan kalau saya intro lagi serius lagi. Iya Mas, iya kemarin saya udah ikut yang kick off meeting, iya. Ini Oh masih iya, belajar ya Mas, maaf ya. ya nggak apa-apa Eh, Mbak Niken. Ngamati dulu ya, makasih. Iya, sama-sama. Oke, makasih banyak Mbak Niken. Terus Mas Hidayatul nih kayaknya nih ya. Mas Dayat ya. Tadi saya panggil Mas Dayat. Hidayatul Akli ya. Halo Mas, Halo Mas. Tadi saya review ya desainnya ya. ya Mas, terima Ini kasih berarti Mas. baru pertama masuk ya, baru pertama meeting ya. Kedua Mas. Oh kedua. Oh, ntar saya susah ingetnya nih. Oke lanjut nggak apa-apa. Eh, Mas siapa sih? Mas Radit, Mas Rizky ini saya masih kerja izin kayak caranya dulu ikut meeting aja. Oke, ikut meeting aja Mas, kita lihat teman-teman ngedesain ya. Lagi kerja ya di kayaknya capek banget nih desain grafis ya Mas Radit ya. Arsitek mas. Oh iya arsitek, iya lupa. Masih di Iya kantor. besok. Enggak kan kerja sendiri, cuma besok saya harus presentasi depan klien kan, jadi ya udah sambil nonton ini aja deh. Nah, itu ada Mas Rio nih. Pas banget ya. Oke, lanjut Mas Radit. Mas Rusli, sama kayak saya Mas Zoom sama Figma nggak bisa barengan. Ya kadang seperti itu ya. Saya juga dulu belajar Figma tuh pakai laptop Toshiba sam dapat klien sampai ke 4 DI, tapi upload dan non upload ya. Yang terakhir tuh pakai laptop Toshiba saya dapat klien dari US sama dari
lokal. Toshiba tuh, bayangin. Pabriknya ada nggak ada kayaknya di Indonesia ya. Toshiba udah tua banget tuh laptop Toshiba. Tapi alhamdulillah sabar-sabar aja pakainya gitu ya. Sabar-sabar bisa. Kadang alat itu bukan penentu ya. Gitu. Nah, Toshiba tahun 2000 berapa ya? Terkenal ya kalau teman-teman lihat Toshiba tuh kadang sampai lapuk gitu ya, sampai sampai hancur gitu bodinya, tapi masih hidup. Ya, yalah. Nggak apa-apa lah, saya nggak ganggu. Saya tunggu 2 menitan lagi ya, 2 menitan lagi. Silakan, masih ada waktu. Eh, saya izin ambil air minum dulu, mungkin agak sedikit lama karena agak jauh dikit. Nanti kita, nanti saya balik lagi, nggak lama insya Allah. Izin teman-teman ya.
Hmm. Oke, teman-teman santai aja. Kita masih ada waktu, nggak perlu terlalu terburu-buru. Eh, santai aja, ya. Oke. Figma ini berbayar, Mas ya?
Oke, teman-teman cuma mengingatkan 21.34 masih ada 1 menit. Mau minta tambah waktu atau enggak? Atau sudah Tambah puas? lah, tambah. Oke, saya tambah 10 menit aja deh. Ya, oke, saya tambah 10 menit. 20.45. Langsung bisa saya kabarin. Mas, Oke, ini Mas? achievement sectionnya dimasukin ke hero. Iya, di Hero. Ya, pertanyaan bagus.
Yap, ada waktu 3 menit. Eh, berarti berapa menit ini ya? 40 menit ya, 40 menit. 3 menit lagi tersisa. Silahkan dipoles-poles mungkin. Dilihat-lihat lagi eh, desainnya. Diingat-ingat lagi tips trik dari saya. Mungkin bisa bermanfaat ya. Yang pekan-pekan lalu mungkin ada yang masih ingat. Masih ada waktu 3 menit. Yap, oke. 2145. Oke, udah selesai. Ada yang mau volunteer mempresentasikan desainnya? Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mindful proses. Ini kayaknya ada yang masih ngedesain sambil dengerin saya sebelum dipanggil sama Maris Rizky gitu. Boleh Mas. Silakan ada volunteer, silakan Mas Faris. Ya, Oke, nice. Saya kasih waktu 2 menit sebentar. Saya buat dulu timernya 2 menit. Oke, silakan share screen dulu. Yap, saya suka dengan yang berani-berani ya. Harus pede memang, harus pede. Saya udah ada Mas. Oke, udah kelihatan. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan. Ya, ini untuk desain hero-nya ya. Pertama untuk navbarnya, mulai dari logo ya, logonya sesuai dari namanya Cocots. Kemudian dari menu itu juga masih sesuai ya. Saya coba langsung masukin aja dari home, promo, bundling, about us, terus ada untuk card, wishlist, sign in, dan sign up button. Kemudian untuk di hero-nya saya coba cari untuk aset
gambar sepatu ya, karena ini perusahaan sepatu. Saya coba cari yang simple tapi cukup menonjolkan dari produknya. Kemudian untuk hero text-nya saya coba kaitkan dengan temanya juga, yaitu lebih ke simplicity ya. Jadi style yang simple, neat, clean. Kemudian juga ada CTA untuk lihat katalog produk dari brand ini. Kemudian yang terakhir sesuai dari brief juga saya sematkan untuk achievement ya. Jadi untuk meningkatkan trust dari visitor website ini. Nah, untuk keseluruhannya juga sesuai dengan brief, saya coba padukan black and white color. Ya, itu just Mas. Oke, nice. Masih sisa waktu 37 detik. Makasih banyak, Mas Faris. Sebelum jangan di-close dulu, saya mau jelasin dulu ya, teman-teman. Agak jauh dikit, boleh Mas? Dikit aja. Oke. Jauh banget, jauh banget, jauh banget. Deketin lagi. Deketin lagi. Oke. Nah, teman-teman, pemilihan Mas, saya izin kasih feedback. Pemilihan logo Mas Faris sudah cocok banget ya. Logo yang dibuat sama Mas Faris itu apa ya? Meskipun hanya sekedar improvisasi, tapi ini apa namanya? Tapi ini cocok banget ya. Kan dari nama perusahaannya Q ya, dengan logo yang seperti ini tuh cocok banget. Ini tuh sense namanya. Pilihan banyak, tapi Mas Faris pilih ini. Saya pengen tahu alasannya apa. Iya, itu sih Mas tadi sekilas saja cari yang kira-kira masuk mana. Soalnya Nice. kan terbatas juga ya kalau di logo Epson. Nice. Nah, itu namanya sense, teman-teman. Gitu ya. Kadang kita mencocokkan dengan brief atau aset yang udah ada dari si klien. Karena klien juga nyuruh ke kita, oke bebas aja, kita pilih sesuai yang memang kelihatannya cocok, secara interface cocok. Logo Ipsum kan banyak. Kalau teman-teman buka, coba Mas, buka Mas logo Ipsum Mas. Nah, banyak ya. Banyak. Coba kalau misalkan teman-teman masukin yang bawah Mas, ada yang garis-garis tuh, yang garis-garis tipis-tipis tuh. Kayak bawah lagi. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini kan kalau misalkan dimasukin kurang masuk ya. Logo itu identik dengan teman-teman kalau merhatiin logo ini, mohon maaf ya. Facebook F, Twitter burung, Telegram pesawat kertas, WhatsApp telepon, apalagi Google G, Gmail logo surat. Simpel-simpel ya. Logo itu memang identik biasanya kayak gitu kalau untuk brand-brand besar ya. Apple ya Apple digigit gitu ya. Samsung tulisan Samsung, ada sedikit itunya apa namanya, sedikit tipografinya simpel ya. Nah, begitu juga untuk pemilihan aset ini saya sudah cocok. Selanjutnya, saya pengen ngasih sedikit penjelasan. Warna yang Mas pilih kayaknya bukan deep black ya, bukan hex 0 ya. 1212. Nice. Jadi 0 itu dihindari, bukan berarti nggak boleh ya. Boleh aja, apalagi kalau kliennya minta. Tapi saya secara pribadi, setelah membaca-baca, setelah melakukan riset sendiri, untuk saya pribadi, saya lebih condong ke apa namanya, ke pemilihan warna tidak yang deep black 000 dan tidak yang deep white FFF. Tapi saya coba memberi sedikit abu-abuan. Makanya hexnya 1212. Ini di sini teman-teman lihat. Nah, di sini ya. Oke. Lanjut. Sebentar, saya belum share screen juga lagi ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kok saya sebentar. Oke, Mas Faris kan lagi share screen. Oke. Lalu selanjutnya, pemilihan aset ini udah bagus. Saya minta waktu 2 menit, 1 menit lagi. Asetnya udah bagus. Ini dikasih apa namanya, lapisan tambahan, layering tambahan untuk image-nya jadi sedikit warna gelap. Karena kalau dibiarkan putih, si huruf S-nya ini bakalan, atau si headline ini bakalan kelihatan bias. Oke, itu yang selanjutnya. Lalu terakhir, ya karena tadi saya minta simple, Mas Faris membuat achievement section-nya sesimpel mungkin, dan saya suka.
overall saya suka. Terima kasih banyak Mas Faris. Ini kalau dilanjutin juga boleh sebenarnya ya. Ini adalah stimulan sebenarnya untuk teman-teman. Desain teman-teman tuh nggak ada yang jelek. Apapun yang teman-teman buat itu nggak ada yang jelek. Belum tentu desain teman-teman yang misalkan ada yang bilang jelek. Ada ya, saya sering ketemu sama orang-orang yang negatif eh, speakernya orang itu. Selalu ngomong-ngomong negatif talker ya, selalu ngomong-ngomong yang negatif, desain jelek, gini. Tapi ini ya, oke lah, misalkan desain saya jelek nih, desain saya jelek. Desain teman-teman, ada teman-teman yang dibilang desain jelek. Siapa yang bisa ngejamin desain yang tanda kutip jelek itu tidak menyelesaikan masalah pengguna? Kita ini nggak hanya sekedar ngebikin UI, tapi kita juga harus ngebikin UX-nya. Bisa jadi tampilan yang jangan dibilang jelek lah, tampilannya yang simple, sederhana, itu lebih bisa menyelesaikan kebutuhan pengguna daripada yang enggak. Jadi ketika user masuk ke website, dia langsung nemuin apa yang dia perlukan. Ini nyambung dengan visual hierarchy ya. Seandainya desain sederhana, kalau memang menyelesaikan masalah pengguna, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Mau bilang orang jelek segala terserah. Terserah. Yang penting user experience-nya bagus. Gitu ya. Apakah UI penting? UI penting juga. Tapi di atas itu, makanya di course-course luar negeri itu dinamakan UX. Kalau teman-teman paham ya. Kalau teman-teman mungkin nggak. Rata-rata menamakan itu UX design. Tapi karena bahasa umumnya itu UI UX, maka globalnya UI UX. Tapi sebenarnya UX itu di dalamnya udah ada UI. Saya terjemahkan bahasa sederhana. UX, user experience, pengalaman pengguna. Apa yang dialami oleh pengguna kalau menggunakan sebuah aplikasi lah kita bilang, gaya Gojek. Selain dia merasakan alurnya, tapi dia juga melihat visualnya, interface-nya. Nah, makanya Google Course itu menamakan course-nya UI UX itu dengan UX design course aja, UX design aja. Kenapa? Karena sebenarnya UI itu ada di dalam UX, bulatan UX yang besar, di dalamnya ada UI. Gitu. Jadi UI itu bagian dari UX. Gitu ya. UI itu bagian dari. Ketika UI bagus, maka UX bagus. Saya sederhanakan lagi. Ketika tampilannya bagus, maka pengalaman pengguna juga akan bagus. Tapi belum tentu flow-nya itu bagus. Belum tentu menyelesaikan masalah pengguna. Makanya UI itu bulatan kecil di antara yang lain. Di antara yang lain ya. Jadi UX itu besar, UI itu kecil, tapi di dalam UX gitu. Dan di dalam UX, bulatan UX itu ada UI, ada di dalamnya ya banyak macam-macam ya, flow dan lain-lain gitu ya, banyak yang mempengaruhi sehingga user experience yang diciptakan oleh UX designer itu bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, next. Makasih banyak Mas Paris, terima kasih banyak, ini bagus. Silakan ditutup lagi nggak masalah. Makasih, Oke Mas. Mas Paris tunjuklah, jangan saya yang tunjuk. Mas Paris tunjuk. Siapa aja ya, Mas? Boleh bebas. Mas Adin coba. Saya juga mau pilih itu tadi. Silakan Mas Adin. Saya ya. Iya. Aduh. Udah tidur belum? Ya. Belum ya? Oke. Share screen. Oke, silakan saya screen Mas. Bentar. Oke, udah terlihat. Saya kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Selamat malam rekan-rekan. Oke. Malam ini saya desain hero section untuk Pocots sesuai brief ya. Jadi ini sebuah webcommerce untuk sneakers. Desainnya ini simple, clean. Sebenarnya ini saya tadi masih coba mengekspor untuk backgroundnya. Ini baru aja saya coba pakai gradient supaya nggak polos-polos amat. Nah, kemudian konsepnya sederhana dari mulai navbar, kemudian headline, description, dan di bawah saya pakai icon dan penjelasan singkat supaya orang ini sebenarnya ketika masuk ke sini langsung ngelihat si produk dan headline utama. Jadi di description juga warnanya saya buat soft dan warna hitam yang pekat juga
saya hindari, jadi pakainya paling slide 800, slide 800 itu ada pilihan sign up sign in, dan ini sebenarnya tadi ya touch untuk ikonnya, ya touch untuk ikonnya sebenarnya saya pengen explore lagi nih, tadi ngelihat punya Mas Faris. Oke, gitu kurang lebih Mas Rizky, jadi Nice. supaya visualnya langsung ke sepatu sih. Siap. Oke, udah Mas? Udah. Oke, 11 detik sisa ya. Oke, makasih banyak. Saya review ya. Kalau kita ngebandingin dengan punya Mas Faris, memang sebenarnya secara umum bagian card sama wishlist ini harusnya dia biasanya ya, umumnya adalah icon ya. Card, keranjang, wishlist, love biasanya. Itu memang umum seperti itu. Dan itu lebih mudah difahami. Nah, ini berkaitan dengan UX lagi. Ada beberapa UX law yang harus teman-teman pelajari bagaimana caranya kita mendesain sebuah tampilan sehingga tampilan itu salah satunya adalah Jacob's Law atau Hicks Law, saya lupa lagi. Salah satu law atau hukum dalam UX yaitu kita mendesain sesuatu yang sebenarnya sudah umum diketahui. Contoh ya, teman-teman kalau misalkan lihat interface chattingan Telegram, WhatsApp mirip nggak? Mirip, ya. Namun ketika kita pindah ke Discord, nah coba pusing ya, pusing. Nah itu salah satu hal yang harus dipelajari oleh seorang UI UX designer. Salah satu law dalam UX, saya lupa lagi UX prinsip UX law ya, saya lupa lagi Jacob atau Hicks gitu. Jadi keumuman. Jadi kita mendesain keumuman tapi unik gitu. Telegram unik dengan stylenya, WhatsApp unik dengan stylenya, Facebook unik dengan stylenya. Ini dalam bahasan chat ya, desain chat page ya, yang ngechat gitu, itu unik ya. Nah, jadi umum bisa dikenali. Oh ini tombol kirim, oh ini tombol ketik, oh ini pesan dari dia, oh ini pesan dari saya. Nah, umum ya, mulai dikenali. Nah itu salah satu UX law yang harus dipelajari. Next, ya penggunaan button ini harus diperhatikan. Ada button secondary, ada button primary, secondary, dan tertiary ya. Tadi Mas Faris itu menggunakan button, kalau saya nggak salah, primary dan tertiary gitu. Saya nggak tahu yang mana tertiary-nya. Tertiary itu biasa buttonnya kalau teman yang udah belajar desain sistem, dia tanpa fill, hanya teks aja dengan teks aja, sign up aja, nggak ada fill-nya gitu. Nah ini supaya tidak membuat user bingung. Nah, itu mungkin ada beberapa yang harus diimprove. Secara keseluruhan saya suka desain Mas, sebentar Mas. Dengan desain Mas Adin, simple, clean, oke, logonya masih cocok, masih masuk karena dia ada O dan Q seperti tadi kata Mas Faris. Saya pilih ini karena Q-nya masuk. Nice. Oke, salah satu tadi mungkin saya minta Mas Faris ngasih penjelasan. Kenapa Mas Faris pilih sepatu warna hitam? Masih masuk brand color. Oke, masih masuk blend color. Apakah penggunaan sepatu dengan warna hijau ini salah? Enggak ya, enggak salah. Tapi ada nggak temennya? Biasanya gini, konsep itu, yang namanya konsep, kita harus bikin semenarik mungkin ya. Meskipun nanti keputusannya ada di klien. Tapi namanya konsep itu harus bagus. Orang arsitektur udah paham lah itu. Konsep itu ya harus bagus, harus menarik. Biasanya ya karena idealis kita ya. Oh ini bagus. Tapi idealis kita itu di cut kalau klien udah bilang ini saya pengen ganti. Tapi kalau kita berbicara konsep, harusnya ini ada temennya nih. Sepatu ini harusnya ada temennya. Entah itu warna hijau yang lain, entah itu ditambah aset, entah itu yang warna ininya juga warna hijau. Secara konsep harusnya ada temennya. Apakah ini bagus? Iya bagus, gak masalah. Ini bagus. Penggunaan asetnya seperti itu juga simple gitu. Yang nggak masuk kalau misalkan gambarnya orang gitu ya, orang nggak ada kakinya, nggak ada sepatunya yang ditunjukin, itu yang nggak masuk karena perusahaannya goalnya ngejual produk perusahaan sepatu kekinian ya, sneaker dan lain-lain. Nah ini masih masuk. Oke, nice, sebenarnya bisa diimprove tapi udah bagus. Terus di sini juga sebenarnya bukan button sign in atau sign up, namanya penjualan berarti harusnya buy now atau take me tour atau explore produk atau buy now gitu ya. Ini kan CTA masuknya. Saya lupa lagi tadi punya Mas Faris, tapi ini namanya CTA, call to action. Call to action ini memanggil klien supaya bukan klien, pengunjung user untuk membeli produknya. Nah, gitu ya. Jadi, oke, nggak apa-apa Mas Adin, ini proses belajar. Makasih banyak udah didesain. Saya sangat mengapresiasi, beberapa aja yang harus diimprove. Salah satunya ini ya, tadi kayak ini keumuman, ini juga sama ya ini. Oke, lanjut ya, ini
Selanjutnya, saya nggak masalah dengan penggunaan icon di sini ya, yang ini, dan ini. Tapi kalau boleh saya kasih saran, kalau saya yang ngedesain, mungkin saya akan buat ini juga fill. Ini udah fill, ini udah fill. Nah, ini harusnya fill juga, ada konsistensi desain namanya, gitu. Ini fill juga. Oh, Seperti itu. Fill tahu ya, fill yang terisi penuh. ya Kalau ya ini, ya ya. nah, ini namanya outline biasanya. Outline Ya atau ya line ya. biasanya. Nice. Oh, langsung paham Mas Adin, mantap. Oke, itu aja mungkin dari saya. Gak banyak. Terima kasih banyak Mas Adin. Nice. Berapa Ini dolar ini, Mas? ya, Berapa dolar ini? berapa? Berapa dolar? 45 lah. Nilainya. Landing page Siap, itu siap. teman-teman, landing page itu teman-teman lumayan ya kalau kita nggak kejar yang dari US itu bisa 130, bisa ada yang 350, lumayan. Apalagi udah dengan animation design. Bertahap 130, lumayan, $50 aja udah gede kalau dirupiahkan kan satu landing page itu. Lumayan satu page ya. Ini kita berbicara satu page, tidak berbicara sub page-nya lagi. Gitu, inner page-nya lagi. Kita nggak berbicara itu. Nice, makasih banyak Ya, Mas Adin. Ada beberapa yang harus di-adjust, tapi overall saya suka. Next, siap. satu Thank you. orang lagi, Ya, Mas stop share Adin. ya, Mas. Iya, silakan. Silakan dipilih Mas Adin. Siapa lagi? Yang harus presentasi. Silakan. Oh, saya yang nunjuk. Iya, Oh, sorry. jangan saya disalahin. Jadi Mas Adin disalahin. Oke, silakan. Aduh, siapa ya? Hmm. Nah, ini Mas Aditya Nugraha aja, Mas. Iya, silakan. Loh, saya baru join, Mas. Oh, baru join. Oke, oke. Baru masuk ini. Siap, siap. Alasan tuh, alasan tuh. Tadi ada Zoom meeting yang lain soalnya. Oh, Sampai jam iya. 10. Oke, Oke, siap, oke. siap. Lanjut, lanjut, lanjut. Mas Bona deh kalau gitu. Oke, Mas Bona. Silakan Mas Bona. Gas. Belum selesai Mas tadi apa ngasuh anak dulu sebentar. Oh, iya. Sorry. Tapi lagi proses ini. Proses. Mau coba share screen aja atau Boleh, mau? boleh. Oke, boleh, boleh. Silakan. Yes, tugas baru Mas Adit. Mas Adit dari mana tadi, Mas? Lagi ada Zoom meeting, Mas. Sama siapa nih? Biasa yang kemarin itu, Hah? Mana nih? persiapan yang kita obrolin. Oh, iya, iya. Iya. Mantap, 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 mantap. Nice, bagus Mas, bagus Mas. Lanjutkan. Ini ada orang Sunda nggak sih di sini? Ada nggak? Ayah kan, ayah. Oh ya, Kang, kayaknya enggak ya nama perusahaannya? Nggak, Mas Rizal. nggak. Oke, nggak apa-apa, jadi rahasia aja. Kokot itu kaki ya sebenarnya, artinya kaki. Oke, Mas. Saya ngerti kok, Mas. Oh, iya, Mas Adit. Silakan, Mas Bona. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan desainnya, dimulai dari sekarang. Oke, malam semua saya mempresentasikan hasil desain saya. Jadi ini adalah hero desain saya, Cocots dengan brand colornya hitam putih, black and white. Dan saya buat di sini navbar, kemudian saya pilih sepatu yang hitam putih juga, dan saya berikan tombol CTA untuk shop now-nya. Untuk nanti di CTA akan ke produk, dan juga masing-masing tombol navbarnya juga nanti bisa di CTA-kan. Dan bawahnya belum selesai Mas, yang achievement sectionnya. Itu aja dari saya. Makasih. Oke, sebentar, suara saya terdengar nggak? Oke, Mas, makasih banyak ya. Gak apa-apa, ini bagus. Mas kan juga baru berapa kali pertemuan ya, sibuk kerja juga. Ini udah bagus, Mas. Mas udah tahu cara ngeksekusi warna, eh, Mas udah tahu penempatan,
tinggal di adjust aja sedikit, nggak masalah, nggak masalah. Kalau boleh, izinkan saya kasih feedback. Yang pertama, yap, teman-teman mungkin ada yang lupa ya, penggunaan layout grid jangan lupa ya. Layout grid itu, nah di sini nih, nah layout grid. Jangan lupa supaya kita tahu batas kiri dan batas kanan desain kita, ya. Itu selanjutnya, eh Mas Bona ya. Mas Bona ini bagus ya, udah menggunakan card, udah menggunakan apa namanya wishlist. Tapi wishlist itu biasanya ya, wishlist itu kalau nggak icon bookmark, tahu ya bookmark, dia kayak pita atau love. Biasanya, bentar. Biasanya dua itu ya. Tapi ini udah bagus. Yap, pemilihan iconografi jadi faktor juga desain kita lebih mudah dikenali atau enggak. Ternyata nggak mudah ya, nggak mudah tapi juga bukan berarti mustahil gitu ya untuk belajar UI UX siapapun gitu. Nice, itu sih paling dari tadi saya itu tidak melihat di bagian ini nih, di bagian bundling dari tadi ya. Desainnya lebih outstanding gitu untuk bagian bundling. Kalau saya sih tadinya mikir waktu saya bikin brief, ada nggak ya yang bikin bundling ini sedikit lebih berbeda, entah itu dikasih bintang-bintang gitu ya, dikasih kayak apa namanya, bintang tapi yang 4 bintangnya itu sudutnya itu 4 gitu ya, gitu di ujungnya gitu biar kelihatan, oh ini menu menu oke nih gitu. Atau di bagian promo ada icon diskon persentase tapi nggak ada, cuman ya nggak masalah, bagian 40 menit nggak kepikiran lah pasti ya. Ya, karena terburu-buru juga. Oke, nice. Button login sign up udah tertiary dan primary bagus. Oke. Nah, ini penggunaan. Oke. Nah, kalau misalkan di bagian headline ini atau ya biasanya display, title, headline, beda-beda author, beda-beda menamakan, beda-beda desain. Intinya pokoknya teman-teman harus tahu kalau udah dibilang H1, oh berarti H paling besar gitu ya. Nah, untuk penggunaan headline ini kalau memang dia mau center, maka ya buat center ini nih yang bagian headline satunya harusnya di sini aja gitu, biar terlihat lebih rapi. Nah, kalau misalkan mau left dia ke kiri left kayak yang bawahnya sampai headline, maka yang ini ikutin aja, gitu. Yes, betul. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya gambarnya, gambar aset yang digunakan, sebenarnya Mas ini bisa diperbesar. Coba Mas sedikit perbesar atau sedikit pindahin ke sebelah kanan di sini jadinya. Sebentar, ini aset yang dipotong ya. Bisa dibesarin nggak di scale? Pakai K di keyboard. Nah, tarik gambarnya ke samping. Oh, enggak, ditarik aja, di drag and drop aja. Oh, ini di dalam frame lagi ya. Maksud saya pokoknya intinya dia bisa di sebelah kanan ya, mungkin bisa dipahami. Kenapa? Biar tadi kalau kita lihat DOS ini dia ngeseleksi kalimat DOS-nya ya, kata DOS-nya dia nge-scratch di sini. Nah, ini hindari ya. Hindari kalau memang konsep ya. Ini kita berbicara konsep. Pokoknya teman-teman kalau sering latihan nanti tahu komposisi penempatan itu harus seperti apa, nanti tahu sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, button shop now ini bagus CTA, tapi dia bentuknya harusnya ada di sebelah sini. Gitu. Ya, itu button primary ada di sini shop now. Lalu selanjutnya biasanya ya di sebelah sini, di ujung aja Mas, disamain dengan oke, di auto layout ya. Di ujung kiri, nice. Nah, baru kalau misalkan mau explore product di sini, explore product. Nah, gitu juga itu boleh. Buttonnya bentuknya tertiary, dia tidak ada fill-nya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk achievement, saya izin share screen. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian achievement ya. Salah satunya dari situs yang udah live, yaitu Untitled UI. Meskipun di sini hanya cuma review bintang dan lain-lain ya, kalimatnya seperti ini. Nah, ini salah satu achievement. Terus contoh achievement kayak gini juga. Ini achievement.
16 happy spesialis, 1256 happy client, 27 successful case, 14 happy spesialis. Saya nggak tahu kenapa ada 2 spesialisnya ya. Ini salah satu bentuk achievement. Ini juga achievement. Ya. Dan dia tuh tidak salah kalau mau ditaruh di apa namanya di hero section. Tapi intinya adalah yang teman-teman lakukan sekarang udah bagus semuanya. Saya nggak bisa nge-review semuanya. Mau aja saya review, tapi kayaknya ada yang mau, mungkin satu orang udah gregetan, Mas, saya pengen dong gitu. Ada yang mau? Saya kasih. Coba, coba Kang. Boleh, boleh. Silakan. Oke, kenapa? Oke, kita tunggu Kang Basir sambil saya jelasin. Jadi itu tuh udah bagus banget. Teman-teman udah bikin desain dalam waktu 30 berapa menit ya? 40 menit. Satu section selesai. Landing page itu, teman-teman ya, 3 jam itu atau 7 jam itu udah selesai. Saya lihat kayak Mas Julius, salah satu ya guru saya secara tidak langsung. Beliau di akun-akunnya mengatakan landing page bisa selesai dalam waktu 7 jam. Tapi memang high class desainnya ya. Jadi ketika teman-teman, kan banyak tuh ya, per sectionnya itu teman-teman bisa menghabiskan waktu 40 menit lah. 40 menit, bayangin kalau ada misalkan sekitar 5 section, berarti 200 jam. 200 jam sekitar 4 jam kurang, atau 3 jam kita bilang. 3 jam lebih 20 menit. Itu udah bagus. Itu udah bagus. Gitu. Oke. Wah, ini kok mirip ya? Oke, pas banget nih kebetulan. Sebentar dulu. Ini kerja sama nggak nih Kang Basir nih sama Mas Bona? Enggak. Nah, ini namanya ketidaksengajaan ya. Oke, silakan Kang Basir, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan. Dimulai dari sekarang. Ya, untuk logonya saya pilih yang bentuk seperti ini karena ini yang lebih mirip huruf Q-nya. Oke. Jadi saya pilih yang ini. Terus untuk penggunaan warna pada navbar, yang home-nya saya lebih tebalkan warnanya, lebih hitam kan, sedangkan yang lainnya lebih lebih dikurangi kadar hitam. Sedangkan untuk sign up, sign in-nya juga sudah saya buat beda stylenya. Untuk background-nya di hero section-nya saya pilih yang ini karena warnanya memang sudah sesuai dengan yang ada di brief, yaitu hitam dan putih. Terus alasan lainnya karena tadi pas buka itu memang yang paling dekat itu mengejar waktu yang cepat aja yang ada saya ambil. Terus untuk ini tombolnya, tulisannya juga sudah explore more. Achievement-nya tadi mau tambahin macam-macam tapi waktunya tidak sempat, jadi saya buat sesederhana mungkin. Ya, mungkin itu Mas. Oke, masih ada waktu 30 detik. Mau dilanjut? Sudah aja lah. Oh, sudah aja. Oke, Kang Basir, aman. 22 detik sisa waktu yang dimiliki Kang Basir. Oke. Izin saya review ya, kasih feedback. Oke. Kang. Sama ya, ini tentang card sama wishlist. Ini udah oke. Ini oke, tapi posisinya oke. Cuman copywriting-nya. Nah, teman-teman, di UI UX design sebenarnya tugasnya itu cukup luas ya, teman-teman. Kalau tahu ada role pekerjaan, teman-teman udah baca mungkin yang namanya UX writer, dan mereka tugasnya UX writing, role-nya pekerjaannya UX writing, role-nya UX writer, namanya UX writer. Kalau bahasanya itu mungkin yang kita lebih kenali copywriting, copywriter. Nah, gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang, saya juga tidak terlalu mendalami, pokoknya ilmu yang mempelajari tentang konten berbasis tekstual gitu ya. Bagaimana konten tersebut bisa mengajak atau dipahami, atau ya tergantung kebutuhan lah. Ini harus kita taruh kalimat apa nih gitu. Kalau di UI UX dinamakan ini harus kita taruh copy apa nih gitu. Copy biasa, copai, copy biasa, copy paste, copy. Nah, ini yang perlu belajar. Nah, kalau yang namanya CTA, karena kita menjual produk harusnya buy now, atau memang aksi ke apa namanya? Aksi ke bukan aksi ke
aksi yang diinginkan oleh si klien, yaitu user membeli produk kita. Nah, gitu. Jadi landing page itu teman-teman kalau mau dibahas ya cukup panjang, cukup panjang. Saya pernah baca artikelnya, cuma lupa di link apa. Landing page itu tidak hanya sekedar taruh enggak ya. Jadi ada ilmunya. Tapi bukan berarti mustahil ya. Maksudnya jangan FOMO juga. Wah, saya kayak bisa dapetin dong kalau saya belum belajar ilmu tentang landing page. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Klien itu kadang dengan desain yang sederhana oke-oke aja gitu ya. Kadang ada keajaiban seperti itu. Dengan desain kita yang biasa aja juga, oh ini bagus nih. Padahal kita rasanya biasa aja deh gitu ya. Tapi bagus gitu. Nah, jadi jangan FOMO. Nah, next. Tentang copywriting tadi. Ini harusnya bisa dirubah. Dirubah ke kopinya itu dirubah ke buy now. Atau add to cart now. Atau apa aja bahasanya yang menjurus kepada langsung pembelian. Nah, gitu. Baru mungkin explore more-nya dijadikan button tertiary. Oke, gitu ya. Nice. Achievement-nya saya suka. Achievement-nya, oke, ini kontras banget. Cuman, karena dia stylenya harusnya minimal. Sebenarnya, dia bentuknya bisa aja kayak tadi yang Zeta atau yang Untitled UI, typography aja di sini misalkan 200 produk. Jadi sebenarnya konsepnya bagus ya. 7.500 review. Di sini lagi 12 branch atau cabang. Nah, gini boleh dengan tipografi sederhana aja. Boleh gitu. Karena kalau dia berdiri sendiri kayak gini, eh, Kang Basir kerasa nggak? Saya tanya dulu deh. Kang Basir, Ya, ya. kerasa nggak kayak ada yang janggal dari desainnya atau ini kayaknya bisa di adjust lagi deh? Kerasa nggak? Atau mungkin Mas Kang Basir belum kerasa seperti itu atau cuma perasaan saya aja? Ya, yang achievement memang tadinya mau saya otak-atik tapi nggak cukup waktunya. Akhirnya ya bikin seadanya. Yes, nice. Jadi gini teman-teman, kadang desain kita itu bentar ya, ini ada Mas, bentar. Oke, jadi kenapa sih? Mungkin teman-teman lihat kok kayaknya ada yang janggal nih ya. Saya kasih penjelasan, Kang Basir, tolong sambil direvisi ya desainnya. Eh, Padding vertikal ditambah, ini juga sama, padding vertikal ditambah buttonnya. Setelah itu yang bikin desainnya tidak terlihat kayak kok kayak janggal gitu ya. Ini kayaknya bisa di-adjust. Kenapa coba? Salah satu alasannya adalah ini. Dengan ini. Kalau teman-teman lihat, corner radius ini, dia mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar, oke, 16. Tapi 16. yang ini tuh 8. Cuman gini masalahnya. Hasil dari corner radius ini, dengan ini, hasilnya jadi beda. Yang satu memang full rounded, yang satu hanya rounded segini aja gitu ya, hanya halus aja. Nah, ketidakkonsistenan ini yang biasanya bikin ganjel. Kalau Mas mau coba di full rounded 999 aja Mas. Coba. Oke, terus masih tambah padding kiri kanan horizontal itu 40 ya. Oke, Ya, yang atas bawah bisa 20. Oke. Terus masing-masing ini diketengahin. oh ya. Coba. Langsung dari auto layout-nya aja, Mas. Kang, langsung Oh, dari auto ya, layout-nya. ya. Oke, sekedap. Nah, ini nih menunya. Nah, itu. Bisa? Oh, Terubah berarti ada auto layout di dalam auto layout nih. Ya udah manual semua. aja. Oke. Nice. Coba ini pindahin ke atas. Masukin ke daerah sini. Oke. Achievement-nya hilangkan. Oke.
Oke. Oke, terus buttonnya tadi seperti yang saya bilang, padding vertikalnya tambah. 16 boleh. Oke. Terus rounded-nya 99 lagi. Full rounded ya. Sama, yang sign up atas ini juga sama, samain. Oke, 16. 16 itunya. Padding vertikalnya. Oke. Explore now-nya agak besar dikit. Mungkin di sekitar itu berapa? Kayaknya 11, 12 kayaknya ya. Coba, atau 14 nih kayaknya. Saya 15. Oke, 15 ya. Mendekati 14. Tambah di 20 boleh. 16 atau 20. Ya sebenarnya kalau mau, oke, sebentar. Udah nggak apa-apa 20 aja. Ini full rounded. Coba diklik lagi ini di bagian sini. Saya pengen lihat tadi intinya. Mana nih? 32 ya. 99. Oke. Yang ini dibikin agak sedikit abu sub headline-nya. Oh iya. Oke. Dan jangan bold. Jangan bold. Font weight-nya jangan bold. Nah, ini nih. Ah, itu. Oke. Ke atas lagi. Coba lihat. Nah, kita kalau mau ini lebih ini lebih besarin lagi. Oke, ke atasin. Oh, belum di auto layout juga ya? Belum. Oh, iya ya nggak apa-apa. Ya. Oke, udah segitu. Ini ke atasin lagi. Subheadline ke atasin dikit aja. Oke. Oke. Lagi, terus. Oke, explore more-nya ke bawahin, button explore more-nya sedikit ke bawahin. Oke. Nah, kalau mau maksain, oke, udah bagus ya. Ini udah lebih menurut saya ini lebih mending. Kenapa? Karena secara ini kalau saya ngedesain, mungkin saya akan rubah seperti ini. Kalau saya lihat review websitenya seperti tadi, mungkin saya akan buat seperti ini. Meskipun ini harusnya pakai auto layout dan diketengahin. Tapi penggunaan aset ini ada di sebelah kanan, udah bagus. Terus kalau memang mau maksain dengan feel seperti ini, boleh aja, nggak masalah. Tapi jangan nanggung di sini. Tetap dia harus di bawah ini. Karena nanggung-nanggung kayak gitu kurang bagus. Terus kalau Mas coba Kang Basir coba diselect dulu yang ini, select dulu. Dihilangin fill-nya. Struknya juga dihilangin. Nah, ini nih, ini fill, hilangin. Struknya juga hilangin. Oke. Yang ini ganti ke warna ini. Samain. Nice. Oke. Ini agak dipanjangin, bisa nggak? Separatornya dipanjangin, bisa nggak? Itu pakai huruf ya atau pakai line? Pakai line. Line. Oke, tinggiin lagi Kang. Nah, di sini. Di Oh, ini nih, W pakai oke, di merengin ya. Oke. Oke. W-nya ditambah lagi sekitar 162. Samain aja, nanti akan nambah lagi ke atas. Oke, kepanjangan ya. Dikurangi aja. Dikurangi 100, 120 mungkin, 120. Oke, yang ini juga sama.
Oke, terus select semuanya. Eh, Pencet K, scale. Oke, kecilin aja. Coba kecilin. Kecilin. Terus, 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 terus. Jangan sampai mendominasi ini nih. Jangan sampai mendominasi si headline-nya. Nah, segitu Oke. boleh. Segitu boleh. Posisinya mau di sini boleh. Coba di close dulu. Posisinya mau di sini boleh atau mau dipindahin di sini juga boleh nih. Ini. Coba dipindahin ke situ. Nah, seperti itu juga boleh. Ya, jadi kalau tadi terlalu besar, seukuran segini kurang lebih tadi, itu mendominasi ini. Tadi pun ini terlalu kecil headline-nya. Padahal headline 1 adalah jenis font paling besar. Headline 1 itu jenis font paling besar, font size-nya itu paling besar dan tidak boleh ada di tempat yang lain. H1 itu cuma satu, nggak boleh ada di tempat lain. Memang seperti itu. Eh, Apa lagi ya? Kayaknya itu. H1 itu hanya satu dan hanya boleh di satu tempat. Bukan, hanya boleh ada satu dalam satu page. Gitu. Tidak boleh ada dua H1. Gitu. Baru setelah itu turunannya boleh lebih dari satu. Nah, kayaknya itu ya dari saya. Card wishlist-nya paling tadi harusnya pakai icon aja karena lebih umum. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing untuk hari ini. Sebelum kita tutup, makasih banyak Kang Basir udah berani untuk Sami Kang. siap. Atur nuhun. Atur nuhun, udah berani share screen. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat ya. Banyak yang harus dipelajarin oleh saya pribadi juga sama teman-teman, sama juga saya masih belajar juga. Kita sama-sama belajar, sharing-sharing juga. Dan ya tentang layouting ini juga harus trial error. Tadi dengan dengan Kang Basir kita trial error di mana posisi yang cocok. Sebenarnya eh, tidak bisa langsung ketemu satu kali taruh langsung cocok gitu ya. Kadang harus beberapa kali adjustment. Oh ini harus tarik ke sini, tarik ke sana. Oh ini mana nih yang mendominasi? Ini button terlalu besar misalkan atau ya ini terlalu besar harusnya dikecilin lagi deh kayaknya batal kayak tadi saya kecilin lagi karena dia terlalu mendominasi. Oke, boleh juga. Ini juga biar simple tidak perlu buat satu lagi. Kenapa? Karena menyebabkan kebingungan dengan si button primary-nya gitu. Banyak hal yang memang harus kita trial error dan trial error ini dibantu dengan sense. Sense ini muncul kalau kita memang sering trial error. Memang gitu aja iterasi. Makanya di case tadi itu ada sebagian UX designer mereka menyebutkan juga proses terakhirnya itu adalah iterasi atau pengulangan. Tidak ada sebuah produk ketika di launch itu selesai, nggak ada updatean. Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia selalu update interface-nya, flow-nya, fiturnya, penawarannya, ya offer-nya selalu update kan. Nggak ada yang setelah launch udah selesai, nggak usah diupdate lagi udah bagus. Nggak, nggak seperti itu. Begitupun kita belajar tata letak, belajar layouting, belajar tadi seperti yang saya bilang belajar sense, balik lagi ke situ, terus muter aja gitu. Desain sense itu memunculkan eh, kemampuan untuk menaruh ini di mana bagusnya atau ini ukuran berapa bagusnya. Melatihnya itu dengan seperti itu dan eksekusi untuk membuat desain yang penuh pertimbangan tadi juga perlu desain sense, jadi saling berkaitan. Desain sense nggak terbangun kalau nggak latihan. Nah gitu, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang mau jadi volunteer. Oke Kang, silakan kalau mau di ini mau di apa namanya mau di stop screen. Stop share screen. Oke, jadi teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, itu salah satu faktor sense kita meningkat ya, latihan. Berani juga yang udah offer, udah jadi volunteer itu saya ucapkan terima kasih banyak. Salah satunya Mas Faris. Mas Faris itu udah lama dengan saya belajar dengan Mas Taufik juga mentor sebelumnya. Saya melihat perkembangan Mas Faris. Saya masih ingat dulu Mas Faris itu ngedesain aplikasi pemutar musik kalau saya nggak salah ya, pemutar musik atau apa gitu. Dengan desain yang barusan itu kelihatan banget improvementnya kelihatan.
Ya saya kembalikan kepada teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang kerja, ngurus keluarga, atau kewajiban sebagai ibu atau istri, itu saya nggak menekankan wajib, nggak. Saya paham kondisi teman-teman. Tapi ketika teman-teman punya target, yuk kita kejar bareng-bareng. Saya berusaha untuk ngejar itu juga. Karena ya apa ya, kebahagiaan tersendirilah untuk saya kalau teman-teman ada yang tembus job mau lokal mau Upwork, itu saya juga ikut senang. Oke, saya tutup ya. Oh, sebentar, ada pertanyaan. Mas Rizky, maaf mau tanya, kalau case-nya produk baru dan belum ada assessment seperti produk sold dan lain-lain, baiknya copywriting-nya yang pas untuk bagian hero-nya apa ya, Mas? Kalau memang belum, sebenarnya belum, bukan berarti nggak ada achievement ya, Mbak. Eh, untuk produk yang tersold memang belum ada, tapi eh, produk yang udah diproduksi bisa terus bekerja sama dengan misalkan sellers di seluruh Indonesia misalkan, ataupun achievement itu nggak hanya mengenai pencapaian, tapi kualitas produk juga bisa. Kualitas produk yang dijual, soft dan segala macam mungkin saya nggak tahu. Produk apa yang dijual, itu bisa juga ditekankan di situ. Bisa aja nggak masalah sih sebenarnya. Nah, gitu ya. Kalau memang mau dihapus juga nggak masalah, gitu ya. Nggak ada achievementnya juga nggak masalah. Kita tekankan misalkan di bagian bukan achievement ya, jadinya eh, apa ya, offer produknya apa. Oh bagus, bahannya lembut, adem misalkan ya. Terus eh, kalau bahasa produk itu kualitas terjamin kayak gitu ya. Itu tuh salah satu, bukan achievement sih, tapi bisa menggantikan lah setidaknya. Achievement itu tidak hanya harus pencapaian yang udah dicapai, tapi bisa jadi apa ya, kayak ya tadi jumlah produk gitu ya, yang udah diproduksi tersebar ke beberapa negara gitu, itu bisa aja sih disebut, beberapa wilayah itu bisa aja disebutin, Mbak. Nah, ini Mas Aditya juga bantu yo. Oke, Mas Riki, bagaimana hasil review tas? Rencana mau bahas button sama icon. Oke, silakan Mas Hidayatul, kita bahas tas. Setelah ini kita akhiri. Mas Hidayatul, silakan share screen, Mas. Mumpung diingatin. Oke Mas, bentar Mas. Oke. Oke, bentar. Nice, bagus desainnya, keren. Nah, yang ini sih Mas Rizky yang teks Saya udah yang di dikasih. komennya. Iya, Oke. Udah dikasih edit? bentar. Terus Oke. editnya gimana Mas? Coba kok balas komenan saya. Oh ini. Oke. Sudah. Oke. Tes, oke. Saya soalnya banyak yang masuk, jadi saya nggak. Oke. Oke. Oke, jelasin Mas, coba. Yang mana ya? Saya lupa lagi. Oh, yang ini sih, yang button icon ya, Heeh. pemilihan icon. Oh, oke, nice. Oke, saya langsung. Nah, itu saya ask to edit tuh. Coba Nah, sih, oke. approve. Nah, pindahin dulu ke situ. Move. Oh, udah penuh ya. Approve dulu. Bentar-bentar. Nggak apa-apa. Aman, aman. Approve. Habis itu ke all. Habis itu new project. Kok close dulu, close dulu. Ke draft, draft. Oh, new team, new team. New team, new team, new team. Ini nih, di bawah ternyata. Salah. Oke. Bebas. Bebas. Oke, create team. Oke, tunggu dulu. Draft. Oke, move. Nice. Oke. Saya harusnya refresh nih. Bentar. Nah, kok masih belum bisa? Bentar, coba di approve lagi. Hmm.
Oke, Oke. nice. Oke, saya share screen ya. Oke. Makasih banyak Mas atas pertanyaannya dan saya yakin itu perlu keberanian untuk bertanya ya. Jadi tadi saya nge-review desain Mas siapa namanya nih? Mas Dayat ya panggilnya ya. Ya, Mas Dayat. Jadi dalam oke. Nah, ini nih ya. Ini punya Mas Dayat, ini punya saya. Teman-teman, dalam ngebikin desain akbar itu harus konsisten ya. Pertama, ini kan ada shadow ya. Kita close aja shadownya. Nah, saya nggak berbicara tentang icon ya. Icon itu udah oke lah, sedikit aja. Icon itu pilih dari author yang sama. Udah saya bahas sebelumnya. Keluarin pluginnya, misalkan Iconify, pilih iconnya yang sama. Autornya maksudnya. Misalkan autornya Solar, ya Solar aja. Pakai yang di sini. Searchingnya di sini. Supaya dapat ini. Oke. Karena ini tugasnya memang kita nggak tahu author iconnya siapa, tapi nggak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan saya di sini adalah bukan permasalahan. Yang mau saya bahas di sini adalah konsistensi penggunaan apa namanya ini frame dalam desain akbar. Kalau Mas mau bikin, oke, nah ini ya. Kalau kalau seperti ini, mungkin saya akan rubah editnya seperti ini. Saya buat ini fill. Setelah itu saya enter, terselect semuanya. Sebelum saya fill, sebentar ini berapa nih? 335. Nah, 335 dibagi 4. 335 dibagi 4. Oke. Terus ini ya saya ubah ke auto. Nah, ini lihat. Beda ya dengan yang tadi kan? Tuh. Semuanya saling mengisi. Kenapa? Nanti pengaruhnya saya tunjukin pengaruhnya. Terus selain itu, eh, ini kan masih ada kosong nih. Ini harus diisi supaya ada konsistensi desain. Nah, ini masih belum kosong, masih masih kosong. Ini kita rubah jadi fill. Nah, ini kalau udah seperti ini, tuh, udah sama. Sebenarnya dalam membuat desain navbar itu enaknya ketika Mas bikin, misalkan Mas baru bikin satu ya, begini. Oke, ini kenapa nih? Baru bikin satu nih kayak gini ya. Duplikat aja. Nah, gini. Baru rubah ikonnya. Jadi nggak repot-repot kayak tadi saya bikin. Kalau mau bikin navbar. Terus, kita dapat ukuran pasti. Ini, nih, lihat. Teman-teman bisa lihat. Ini nggak ada yang kosong kayak ini ya. Pengaruhnya nanti di mana nanti saya contohin. Nih, nggak ada yang kosong. Ini kosong kan? Tuh, ini kosong ya. Ada jarak di sini. Kalau ini nggak. Nah, ini penuh. Pengaruhnya di mana? Oke, saya contohin. Ketika kita prototyping, tadi saya jelasin kayak gitu ke Mas. Oke, jangan deh, sini aja. Oke. Eh, oke. Lihat ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini punya saya. Dia hotspot areanya itu luas. Analoginya adalah jempol kita yang make gitu. Kalau hotspotnya kecil kayak gini, ini sulit. Apalagi kalau misalkan nggak ada typography ini, misalkan nggak ada ini ya, nggak ada statusnya. Ini statusnya saya hilangkan. Otomatis kan cuma segede ini ya. Bentar. Karena hanya icon, nah otomatis kan, tuh lihat, hanya segede ini hotspot areanya. Ini lebih ke usability, ke penggunaan. Jatuhnya ke situ. Bisa dipahami, Mas Dayat? Bisa ya? Ya, bisa Mas. Nah, itu dia Mas Dayat. Jadi maksud saya adalah buat desainnya itu serapi mungkin, intinya sih itu, terus sekonsisten mungkin. Kalau memang ini yang paling besar di antara semuanya, ya udah boleh aja ambil ukuran 59, semuanya bikin 59. Jangan yang 148, 153 ya. Semuanya 59. Kalau mau ada jarak. Kalau nggak mau ada jarak ya udah lebarnya tadi dibagi 4, dibagi berapa jumlah navbar dapat segini. Jadi jaraknya sama gitu. Ketika ini mau pilih ini juga ya, misalkan saya prototyping yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke ya, contoh aja nih. Nah, ini sama ukurannya. Oke, oke. Tuh, penuh.
Ya, penuh. Tinggal bermain dengan icon aja. Oke, itu Mas Dayat. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, Aman, Mas? aman Mas. Udah Nice. dulu. Sebenarnya saya suka desain Mas Dayat karena saya rasa Mas Dayat punya sense, udah mulai sebelumnya udah pernah bikin desain grafis, jadi seorang udah pernah bikin desain. Oh, pernah sih mungkin sekali. Sekali ya. Oh, ini bakat mungkin nih. Harus dilatih nih. Mungkin bakat ya. Jadi penggunaan asetnya itu saya kelihatan di sini nih. Mas Dayat itu pilih aset yang backgroundnya polos sama seperti mood boardingnya ya. Meskipun nggak mirip banget, tapi ini tuh bukan tanpa alasan, teman-teman. Bukan tanpa alasan. Yang bermasalah di sini sama di sini aja. Ya. Tapi yang lain itu Mas Dayat itu kayak dapat sense-nya. Nggak sadar tuh. Itu nggak sadar sebenarnya. Kekurangannya adalah blurnya belum ada. Dan ini nih. Teman-teman jarang ada yang buat dua kayak gini. Meskipun ini harusnya warna ungu ya. Kalau teman-teman lihat mood boardingnya, nah ini warna ungu nih. Tapi nggak apa-apa, overall bagus. Dilatih lagi Mas, soalnya Mas kayaknya punya desain sense kayaknya. Saya suka main musik ya? Oh, malah nggak bisa main musik. Oh, enggak. Suka suka nari mungkin? Nggak juga. Enggak juga. Kalau ada boy band kan kita nggak tahu boy band bisa jadi kan? Nggak bercanda Mas, bercanda. Kita nggak tahu. Biasanya yang punya sense seni itu nyambung kemana-mana. Entah itu suka foto, suka video, suka ngegambar ya, suka buat tulisan-tulisan rapi, itu nyambung biasanya. Gitu. Suka dengan memperhatikan billboard. Ih, bagus banget billboardnya. Billboard caleg maksudnya gitu ya. Enggak lah, bercanda. Enggak, bagus gitu. Itu biasanya kayak gitu. Orang-orang yang sering merhatiin desain biasanya sense-nya itu lebih lebih ini ya, lebih lebih terlihat gitu. Itu aja mungkin dari saya Mas Dayat, terjawab ya, insya Allah ya. Siap Mas Rizky, terima kasih Mas. Oke, siap. Saya juga terima kasih banyak. Oke, teman-teman, itu aja dari saya biar tidak terlalu malam. Saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung dan belum kick off. Saya hargai karena teman-teman udah hadir. Mas Vidi, udah pada tidur kayaknya ya. Mas Rio, sama Mas Mahbubi ya, Mas Mahbubi, Mas Dimas Okta juga kayaknya. Iya ya, saya lupa lagi. Mas Anto juga. Makasih banyak semuanya. Pokoknya saya sangat menghargai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Basir, Mas Vidi, Mas Anto, Mas Faris, Mas Apis, Mas Rizal, Mas Dimas, Mas Kunto, Mas Mahbubi, Mas Hidayatul, Mas Rio, Mas Bona, Mas Niken, Mas Adin, Mas Izhar. Oh, ini keren nih, Mas Widodo, Mas Radit yang lagi kerja juga, Mas Denny, Mbak Regina, Mas Fahri, Mas Adit, Tia, sama Mas Fajar yang udah hadir. Dan volunteer tadi juga yang mengajukan untuk langsung review, itu saya juga ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan urusan kita dimudahin oleh Allah semuanya. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan meeting selanjutnya. Kalau ada yang mau ikut kick off juga boleh. Mungkin mau ngobrol-ngobrol nanti, silahkan. Tapi itu khusus untuk teman-teman kita yang baru bergabung nanti di hari Jumat. Saya tutup pertemuan meet kali ini dengan ucapan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua kemudahan dari Allah, semua kemudahan dari yang di atas, dari Tuhan Yang Maha Esa. eh, Tidak mampu kecuali yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa yang memampukan kita. Nah, kita selalu harus bersandar bahwa ini bukan kemampuan kita karena Tuhan Yang Maha Esa yang mengizinkan, bukan karena kemampuan kita. Sandarkan itu semuanya, semoga kita selalu diberi kekuatan. Itu aja dari saya tutup pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau live. Waalaikumsalam, makasih Mas. Siap, makasih banyak. Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Siap, Mas Apip, aman. Siap, siap. Oke, saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Makasih Mas. Siap, sama-sama teman-teman.